Hello, welcome to my YouTube channel Belajar bersama Novi. Kali ini kita belajar apa ya? Accounting? Siapa bilang sulit? Jangan lupa subscribe dan follow ya, supaya bisa ulang-ulang, jadi lebih paham. Nah, untuk pertama kali kita belajar tentang dasar accounting dulu deh, yang paling dasar. Jadi supaya nggak pusing, kita kali ini membahas tentang apa sih kegiatan yang ada di dalam akuntansi. Terus kita juga bahas tentang sebenarnya akuntansi itu buat siapa yang pakai gitu. Terus sama apa yang dipakai sebagai standar penyusunan laporan akuntansi di Indonesia. Saya akan jelasin bahwa kegiatan akuntansi itu setiap hari kita lakukan. Sadar nggak sadar, kita mau pergi ke toko swalayan aja kita sudah melakukan kegiatan akuntansi. Contohnya, kita bawa duit berapa nih? 100.000. Terus kita masuk swalayannya, kita harus berpikir, wah kalau 100.000 hanya digunakan untuk belanja di swalayan, tandanya sudah habis. Nah, kita harus maksimalin pembelanjaan kita hanya 50.000. Itu namanya budgeting, ya kan? Dananya ada 100.000, tapi kita budgetin 50.000 supaya kita masih ada sisa dana 50.000. Bener nggak? Belum apa-apa kita udah belajar accounting. Oke. Terus saat kita belanja, kita belilah snack, susu, air mineral, segala macam. Kita hitung. Oh, ternyata kita cuma habis 48.000. Kira-kira itu untung atau rugi? No, ini nggak ngebahas untung atau rugi, tapi kita melebihi budget atau tidak. Itu lebih tepatnya, karena kita nggak ngomong untung dan rugi saat ini, ya kan? Untung dan rugi itu hanya bisa dihitung jika kita ada uang masuk dan kita ada uang keluar. Itu baru bisa ngomong untung dan rugi. Oke, itu di pelajaran berikutnya ya. Kita ngomong balik lagi. Itu saya cuma menceritakan bagaimana sebetulnya accounting itu digunakan setiap hari. Sadar nggak sadar, dari kecil sampai besar. Nah, jadi apa aja nih kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi. Nah, kalau misalnya kita catat nih tadi pengeluarannya, saya beli susu 15.000, beli snack 30.000, segala macam kita rinciin cuma strip doang. Apakah itu accounting? Bukan. Itu namanya pencatatan atau pembukuan. Kalau accounting itu lebih ke kegiatan mencatat secara benar proses pembukuan tadi. Pembukuannya itu tadi, pencatatan hanya sebagian kecil dari accounting. Accounting itu apa jadinya? Nah, kalau accounting itu ada 3 kegiatan. Saya lebih suka pakai buku dari Egan Kimmel Keeso. Nah, kali ini karena saya punyanya lama, jadi Financial Accounting IFRS Edition yang edisi 2A ya. Tapi sebetulnya proses accounting apa segala macam penjelasannya itu masih sama gitu. Karena accounting itu tidak berubah segitu cepatnya kecuali ada standar-standar yang berubah, atau maksudnya istilahnya kalau bahasa gampangnya undang-undang yang berubah gitu. Nah, kalau untuk kegiatannya, pertama seorang accountant itu harus mengidentifikasikan apakah si transaksi yang kita terima itu atau kejadian yang kita terima itu bisa kita catat apa tidak. Misalnya ada kegiatan misalnya gini, nanti akan ada kita mau sewain gedung gitu kan. Kita mau sewain gedung, tandanya kita yang dapat duit ya. Oke. Terus sama si toko sebelah misalnya gitu. Nah, terus apakah itu bisa kita catat sebagai transaksi? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Nah,
itu tidak bisa dicatat sebagai transaksi. Kenapa? Tidak ada nominalnya, tidak ada kapan bayarnya, tidak ada kapan jatuh temponya atau bagaimana, itu tidak bisa dicatat sebagai transaksi gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa ada sewa ruangan atau sewa gedung dari toko sebelah nyewa ke kita, dan ini sudah bikin perjanjian kontrak bahwa bulan depan dia akan membayar untuk 1 tahun ke depan gitu kan, segala macam, penggunaannya 1 tahun ke depan mulai dari bulan depan, itu kan udah jelas semuanya dan ada tertulis. Jadi sudah ada transaksi yang true gitu loh. Itu bisa kita catat. Nah, untuk pencatatannya ada di pelajaran berikutnya ya, biar gak pusing. Nah, lanjut, setelah kita tahu ini transaksi bisa dicatat atau tidak. Nah, transaksi yang bisa dicatat itu kita record atau kita catat, yang tadi disebut pembukuan. Setelah itu, jadilah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itulah yang harus kita komunikasikan dalam bentuk laporan keuangan, gitu kan. Nah, komunikasikannya supaya semua pengguna itu bisa mengerti apa sih yang diomongin, kok cuma angka doang, gitu kan. Disitulah kita harus melihat siapakah pengguna dari laporan keuangan ini, gitu. Masuk ke yang part kedua, pengguna laporan keuangan. Oke, siapakah pengguna laporan keuangan itu? Secara gampangnya, pengguna laporan keuangan itu ada 2. Ada internal dari perusahaan sendiri, ada eksternal di luar perusahaan kita. Oke, di dalam perusahaan sendiri misalnya nih, kita orang accounting, tandanya menggunakan siapa? Salah satunya mungkin marketing, ya kan? Marketing mau lihat sebetulnya kemarin dia jualan, ada untungnya nggak sih? Jualannya mencapai target nggak sih? Jualannya seharusnya jualannya harganya berapa? Boleh ngasih diskon maksimal berapa gitu-gitu. Nah, itu dia akan menggunakan laporan akuntansi kita, laporan keuangan kita. Terus misalnya pihak dalam perusahaan kita juga ada laporan pajak. Kenapa? Karena laporan kita itu yang akan digunakan untuk melaporkan pajak. Oke. Terus ada juga laporan kita untuk misalnya contohnya HRD. Oke, kita ngomong soal external user. External user itu di luar perusahaan. Contohnya kalau di Indonesia kita ngomong soal kantor pajak, dirjen pajak. Kenapa? Karena laporan keuangan kita akan dijadikan laporan untuk ke pajak, perhitungan bayar pajak, gitu kan. Dia akan melihat sebetulnya kok perusahaan ini bayar segini, tapi kok laporan keuangannya segini. Nah, itu gitu yang akan digunakan. Lagi contohnya misalnya kita perusahaan yang butuh dana, maka kita butuh investor. Kita untuk meminjam emang bisa bilang cuma, Pak, pinjem dong buat kantor kita. Enggak bisa. Yang harus kita lakukan apalah? Dengan laporan keuangan itu kita bisa mengajukan, Pak, laporan keuangan kita, perusahaannya itu baik-baik saja. Ada untungnya, kalau kita pinjam itu bisa mengembalikan, jadi segala macam. Dan itu yang digunakan untuk investor. Ada lagi nggak? Ada. Misalnya kita mau beli barang yang nominalnya nggak kecil. Misalnya kita mau beli mesin nih, kalau kita bayar 1 miliar. Nah, jika kita mau mengajukan pinjaman untuk pembelian barang tadi dengan cara mencicil, otomatis orang tokonya itu yang menjual barang tadi, yang menjual mesin kita itu tadi akan bertanya, apa kalian bisa bayar untuk berapa tahun ke depan misalnya gitu. Nah, kita harus laporin bahwa iya, kita bisa bayar kok dalam 6 bulan ke depan, begini-gini. Itu yang kita gunakan. Nah, kurang lebih begitu. Kita masuk ke tahap ketiga. Oke, yang ketiga ini kita ngomongin standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Oke,
saat ini di dunia menggunakan IFRS. IFRS itu panjangannya International Financial Reporting Standard. Jadi standar yang digunakan dalam pelaporan akuntansi, aturan-aturan lah istilahnya, saat kita membuat laporan akuntansi, laporan keuangan di dunia. Banyak negara yang sudah menggunakan ini kecuali Amerika. Amerika menggunakan sistem standarnya nama GAAP gitu. Kalau kita ada standar yang dari Indonesia, namanya SAK kayak gini. Nah ini adalah buku standar akuntansi dari Indonesia yang akan direvisi. Mungkin kadang-kadang itu setahun sekali atau berapa periode sekali akan direvisi mengikuti dengan adopsi dari IFRS gitu. Jadi kenapa sih harus distandarkan? Supaya kalau laporan kita, misalnya kita bikin nih ya di Indonesia, terus kita bisa melaporkan juga ke negara yang lain yang sama gitu loh, supaya bacanya tuh sama, seragam gitu. Yang menggunakan IFRS ini banyak termasuk negara yang di Uni Eropa seperti Kanada, India, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Chili. Untuk kita lebih ke SAK itu yang mengadopsi IFRS gitu ya. Sudah selesai yang untuk kali ini. Kalau ada salah mohon dikoreksi, tulis di kolom komentar ya. Bye bye.